Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi kami dari kelompok basis data dari R001 ingin mempresentasikan hasil dari rancangan sistem basis data Puskesmas yang beranggotakan saya sendiri, Sayyidatul Abuqoriyah Melgis dengan NIM F1E11912, Sari Aryani dengan NIM F1E11917, Yohana dengan NIM F1E11923, Cindy Aulia Pratama dengan NIM F1E11931. Adapun tujuan dari rancangan basis data ini, yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data 2 yang telah diberikan pada pertemuan kuliah 2 minggu lalu oleh dosen mata kuliah basis data 2. Yang kedua, memberikan informasi tentang pembuatan sistem basis data pada server localhost PHP MyAdmin untuk menyimpan data-data yang terdapat di dalam Puskesmas. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai bagaimana merancang sebuah basis data yang terdiri dari IR model, pengisian data, serta melakukan query-query yang dibutuhkan untuk pengambilan data. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang IRD yang akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Saudari Sari Aryani. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD dari database kami. Di sini kami mengambil studi kasus mengenai Puskesmas, di mana Puskesmas tersebut mempunyai beberapa dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Di mana masing-masing dokter ini menangani banyak pasien. Namun sebelum pasien itu ditangani oleh dokter, mereka harus mendapat bagian administrasi terlebih dahulu untuk menyerahkan data diri, untuk mendapatkan nomor antrian, kemudian membayar biaya pendaftaran. Data pasien yang didapat di bagian administrasi akan diberikan kepada dokter yang bertugas. Setelah nomor antrian dipanggil, pasien akan diperiksa oleh dokter, di mana satu pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien yang bersangkutan. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat yang diserahkan ke apotek. Dan pasien pun tinggal mengambil obat tersebut di apotek dan membayarnya. Untuk studi kasus kami ini, kemudian ada penentuan entitas, di mana ada yang pertama ada entitas dokter, menyimpan informasi identitas dari dokter. Kemudian ada entitas pasien, menyimpan informasi identitas dari pasien. Kemudian ada entitas apotek, menyimpan informasi dari obat yang diperlukan oleh pasien. Lalu ada entitas administrator, yaitu menyimpan informasi dari administrasi yang terjadi dan petugas yang melayani. Kemudian yang terakhir ada entitas ruang, menyimpan informasi dari semua ruang di Puskesmas termasuk ruang inap. Lanjut ke bagian kardinalitas relasi. Yang pertama itu ada relasi many to many, itu untuk entitas apotek dan entitas pasien, di mana obat pada satu apotek bisa diambil oleh banyak pasien dan pasien bisa mengambil banyak obat pada satu apotek. Kemudian ada relasi many to many untuk entitas dokter dan administrator, di mana satu dokter bisa mendapat banyak data pasien dari administrator dan satu petugas administrator bisa memberikan banyak data ke satu dokter. Kemudian ada relasi many to many lagi untuk entitas dokter dan pasien, di mana satu dokter bisa memeriksa banyak pasien dan satu pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Yang terakhir itu ada relasi satu ke banyak untuk entitas ruang dan dokter, di mana satu ruang bisa
dimiliki oleh banyak dokter dan satu dokter hanya memiliki satu ruang. Lanjut untuk kamus datanya, untuk entitas pasien dengan primary key-nya itu adalah nomor pendaftaran, kemudian atribut lainnya ada nama pasien, umur, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian ada entitas administrator dengan primary key-nya kode petugas, kemudian atribut lainnya ada nama petugas dan jam jaga. Kemudian ada entitas dokter dengan primary key ID dokter, kemudian atribut lainnya ada nama dokter, spesialis, serta jadwal kerja. Kemudian ada entitas apotek dengan primary key kode obat, kemudian atribut lainnya ada nama obat dan harga. Yang terakhir ada entitas ruang dengan primary key kode ruang dan atribut lainnya ada nama ruang. Di sini kami membuat IRD sementara karena terdapat 3 relasi yang berelasi many to many, yaitu relasi antara pasien dan dokter, administrator dan dokter, serta pasien dan apotek. Oleh karena itu, kami pun membuat entitas baru, yaitu entitas pasien dokter, administrator dokter, resep obat. Kunci utama pasien dokter adalah gabungan nomor pendaftaran dan ID dokter. Kunci utama administrator dokter adalah gabungan nomor pendaftaran dan kode obat. Dari AD finalnya bisa kalian lihat, bisa dilihat di layar. Ini adalah IRD dari database Puskesmas yang kami buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai IRD dari database kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Aryani. Selanjutnya bahasan tentang pengisian data dummy yang akan disampaikan oleh Saudari Cindy Aulia Pratama. Padanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian pada data dummy atau pengisian pada server localhost PHP MyAdmin. Sebelum menentukan atau mengisi data dummy, ada baiknya kita menentukan atributnya terlebih dahulu. Di dalam perancangan basis data ini dihasilkan 8 tabel master yang dimasukkan ke dalam database yang bernama Puskesmas. Aplikasi web server yang digunakan untuk mengimplementasikan rancangan basis data yaitu Exam versi 3.2.4 dengan koneksi server localhost. Berikut ini merupakan gambaran basis data yang akan dibuat di server localhost PHP MyAdmin. Bisa kalian lihat pada layar yaitu atau elemen data, nama field, tipe, panjang, dan keterangan pada tabel-tabel master yang akan kita buat nanti. Seperti pada tabel pasien yaitu elemen datanya terdiri dari nomor pendaftaran, nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat, kode petugas. Untuk tipenya sendiri yaitu nomor pendaftaran, tipenya char, nama pasien varchar, umur integer, jenis kelamin varchar, untuk alamat varchar dan kode petugas adalah char. Untuk tabel pasien ini yang menjadi primary key adalah nomor pendaftaran, sedangkan kode petugas adalah foreign key yang berasal dari tabel administrator. Untuk tabel pasien dokter merupakan tabel turunan dari tabel pasien dan tabel dokter. Untuk tabel dokter sendiri yang menjadi primary key adalah kode ID dokter dan yang menjadi foreign key adalah kode ruang, di mana kode ruang sendiri berasal dari tabel ruangan. Selanjutnya yaitu ada tabel administrator yang terdiri dari kode petugas dan nama petugas. Yang menjadi primary key-nya adalah kode petugas. Selanjutnya adalah tabel administrasi dokter atau ADM dokter. Ini juga merupakan tabel turunan yang berasal dari tabel dokter dan tabel administrasi. Selanjutnya ada tabel resep obat. Ini merupakan tabel turunan yang berasal dari tabel pasien dan tabel apotek. Selanjutnya ada tabel apotek yang menjadi primary key-nya adalah kode obat. Dan yang terakhir adalah tabel ruangan. Di sini pada tabel ruangan yang menjadi primary key adalah kode ruang.
Pada tabel-tabel sebelumnya hanya terdapat rancangan tabel tanpa adanya data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam server localhost. Maka di sini kami tampilkan data-data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam server localhost, yaitu phpMyAdmin. Bisa dilihat sendiri data-data yang akan ditampilkan tersebut. Setelah pengisian data pada server localhost, yaitu menentukan data-data yang nantinya akan diisikan, berikut akan dibahas mengenai rancangan basis data yang telah dibuat. Pembahasan ini mencakup 8 struktur tabel yang telah terbentuk. Pada bagian ini akan dijelaskan pembuatan dan pengisian data dalam bentuk query. Berikut akan saya jelaskan bagaimana cara untuk membuat tabel pada server localhost phpMyAdmin. Untuk membuat database sendiri, pertama kita harus membuat query, yaitu create database, nama database-nya. Di sini nama database yang kita gunakan adalah Puskesmas. Sedangkan untuk membuat tabel adalah perintahnya create tabel pertama, yaitu tabel pasien. Dan isilah atribut-atribut yang akan kita isikan pada tabel tersebut. Seperti pada tabel pasien terdiri dari atribut nomor pendaftaran, nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat, dan kode petugas. Begitupun seterusnya. Setelah tabel pada database Puskesmas terbuat, maka langkah selanjutnya adalah mengisi data-data yang telah kita buat ke dalam tabel tersebut. Adapun perintah untuk menginputkan data pada tabel yang telah kita buat pada server localhost phpMyAdmin, yaitu dengan menggunakan perintah insert into nama tabel, yaitu pasien, kemudian terdiri dari buka kurung, atribut, koma, atribut, sampai seterusnya. Lalu diisikan data sesuai dengan keterangan di atasnya. Setelah kita menginputkan data-data sesuai dengan tabel data yang telah dibuat sebelumnya menggunakan perintah insert pada server localhost phpMyAdmin, maka berikut adalah tampilan output yang dapat dilihat apabila kita telah menginputkan data pada server localhost phpMyAdmin tersebut. Bisa dilihat secara langsung, karena apabila dijelaskan akan memakan waktu yang lebih panjang. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Cindy Aulia. Selanjutnya, pembahasan tentang query. Dalam hal ini, pembahasan tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Yuhana. Kepada Yuhana, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat dan kemudian menampilkannya. Data yang dikembalikan disimpan di dalam tabel hasil atau temporary yang disebut kumpulan hasil. Untuk sintaks selector sendiri yaitu yang pertama itu select from table text ini digunakan untuk menampilkan semua field yang ada di dalam suatu tabel dengan menggunakan tanda seperti bintang untuk menampilkan semuanya sebagai output. Dan untuk jika apabila ingin menampilkan beberapa data yang diinginkan, kemudian ingin menampilkan data dengan kondisi tertentu atau memenuhi kondisi tertentu, maka menggunakan clause where. Seperti contoh syntax select di bawah ini. Dan selanjutnya yaitu query pengambilan data pada satu tabel di dalam database Puskesmas. Di sini saya mengambil data dari tabel dokter yang menampilkan nama dokter dan spesialis dengan ketentuan jam kerja yaitu pagi. Nah, bisa dilihat sintaksnya dan hasil outputnya. Dan untuk contoh yang kedua yaitu menampilkan data semua dokter dari tabel dokter. Sintaksnya yaitu select from dokter. Dan berikut
merupakan outputnya. Selanjutnya yaitu query pengambilan data dari banyak tabel. Untuk mengambil data dari lebih dari satu tabel, yaitu pertama menggabungkan dua atau lebih tabel menjadi satu relasi, dan kemudian menggunakan pernyataan atau query SQL untuk mengambil data dari tabel yang digabung. Dan pernyataan SQL dapat digunakan untuk menyatakan penggabungan secara virtual tanpa tabel yang sebenar-benarnya yang disimpan selama pemrosesan pernyataan SQL dan data diambil seolah-olah dari tabel gabungan yang nyata ada. Penggabungan join itu dinyatakan dalam pernyataan SQL dengan memasukkan semua tabel untuk digabungkan dalam klausa from dan membuat suatu kondisi join dalam klausa where. Kondisi tersebut merincikan kriteria yang digunakan untuk menggabungkan join dua baris dan masing-masing kedua tabel. Pada contoh yang saya buat, yaitu pengambilan data dari tabel pasien dan tabel pasien dokter, yang menampilkan nama pasien dan ID dokter yang memeriksa pasien tersebut, menggunakan join. Pada contoh tersebut, kondisi join adalah dengan pasien nomor pendaftaran dalam baris yang digabungkan harus sama. Berikut contoh sintaksnya dan hasil dari query. Dan untuk contoh yang kedua, pengambilan data dari tabel pasien dan tabel pasien dokter yang menampilkan nomor pendaftaran, nama pasien, dan ID dokter yang memeriksa dengan ketentuan atau kondisi jenis kelamin, yaitu laki-laki. Berikut sintaksnya dan hasil dari outputnya. Selanjutnya yaitu subquery. Subquery adalah query di dalam query. Bisa disebut juga sebagai permintaan dalam permintaan atau permintaan alternatif untuk menggabungkan tabel guna mengambil data dari lebih dari satu tabel. Sintaks subquery secara umum yaitu select column name from table name dan where column name operator buka kurung subquery tutup kurung. Contohnya di sini saya mengambil data nama obat dari tabel apotek dan resep obat dengan ketentuan pasien dengan nomor pendaftaran yaitu 1003. Menggunakan subquery, untuk sintaksnya bisa dilihat pada dan outputnya. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yohana. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang view dan fungsi. Di sini pembahasan di sini saya sendiri yang akan membahasnya dan mempresentasikannya. Baiklah, view dan fungsi itu pertama ada aggregate function dalam kenyataan SQL. Fungsi aggregate ini merupakan fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya, seperti jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Fungsi aggregate dapat digunakan untuk mencari jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata pada dalam field yang terdapat dalam pada tabel. Kemudian, fungsi pertama yaitu fungsi min. Fungsi min ini dengan sintaks dasar untuk mencari nilai minimum dari tabel yang ingin kita cari. Dapat kita lihat di situ bahwa output yang telah saya masukkan itu mencari umur pada pasien, pada tabel pasien. Umur minimum pada tabel pasien tersebut adalah umur 15. Kemudian itu sintaks dasar. Minimum pada satu tabel, di mana kita mengisi kondisi tertentu pada minimum dalam satu tabel ini. Saya menampilkan output
bisa dilihat itu juga umur, tapi dari jenis kelamin perempuan. Dengan sintak yang telah saya tampilkan. Kemudian ada fungsi max. Fungsi max. Nah, fungsi max ini untuk mencari nilai tertinggi. Di mana di sini saya menampilkan harga bahwa pada tabel apotik itu terdapat harga tertinggi yaitu 54.000, bisa dilihat outputnya. Sintak dasar tadi itu sintak dasarnya. Kemudian pada max pada satu tabel sama seperti min tadi, kita mengisi kondisi tertentu di mana saya meminta menampilkan kode obat dengan harga 54.000. Itu 54.000 itu harga tertinggi dari sintak dasar yang telah dicari. Kemudian ada fungsi count. Fungsi count ini menghitung jumlah. Untuk sintak dasarnya saya menampilkan nama petugas. Jadi di dalam database puskesmas ini pada tabel administrator itu terdapat tiga petugas. Kemudian ada count dengan satu tabel. Nah, count dengan satu tabel ini kondisinya yaitu dengan kode ruang P013, di mana pada database puskesmas ini dalam tabel dokter itu terdapat 2 dokter yang memiliki kode ruang yang sama. Kemudian average mencari rata-rata. Fungsi average ini dengan sintak dasar di situ saya mencari harga apotik, harga obat pada tabel apotik. Kemudian average dengan satu tabel itu dari tabel pasien, tapi dengan kondisi jenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk fungsi sum, pada sintak dasarnya, sum ini berguna untuk menambahkan nilai, sum ini jumlah keseluruhan dari yang kita cari. Jadi di sini pada sintak dasar, saya ingin menampilkan ID dokter dari tabel dokter. Dapat kita lihat pada output bahwa sum ini menampilkan terdapat 6 ID dokter pada tabel dokter. Kemudian pada sum satu tabel kita tetap menggunakan kondisi tertentu, di mana saya ingin menampilkan ID dokter, namun dengan kode petugas A02. Nah, pada database puskesmas, dokter yang memiliki kode petugas terdapat 2 ID dokter yang sama. Kemudian, pada pendefinisian view sebagai bagian atau subset dari tabel relasi. Dapat dilihat pada outputnya, saya membuat view dengan nama view-nya adalah A02 pasien. Di dalam view ini terdapat 3 tabel, 3 field, 3 atribut, yaitu nama pasien, umur, jenis kelamin. Nah, field ini, atribut ini diambil dari database sebelumnya, yaitu dari atribut nama pasien, umur, dan jenis kelamin dari tabel pasien, di mana kondisinya kode petugas dengan kondisi kode petugas A02. Maka pada tabel pasien itu terdapat kode yang memiliki kode petugas A02 itu hanya Nabila Dinda dengan umur 28 dan jenis kelamin perempuan. Output ini terdapat dalam tabel view, bukan dalam database, bukan dalam tabel-tabel sebelumnya. Kemudian ada view dari join tabel. Nah, pada view dari join tabel ini kita memanggil tabel lain, boleh lebih, maksudnya banyak tabel. Nah, di sini saya membuat nama view-nya yaitu pasien dan dokter, di mana memiliki atribut nomor pendaftaran, nama pasien, nama dokter, dan spesialis. Nah,
keempat atribut dalam view tersebut itu diambil dari atribut yang ada pada tabel pasien dan tabel dokter dengan atribut pendaftaran, nama pasien, nama dokter, dan spesialis. Dapat dilihat outputnya. Output ini kita lihat dari hasil view yang kita buat. Selanjutnya ada view decrease dari function. Di sini saya membuat view dengan nama ruang dokter. Yang atribut yang dimiliki dalam view tersebut yaitu nama ruang dan jumlah ruang. Kemudian kita menggunakan fungsi sum, di mana nama ruang pada atribut view ini kita ambil dari atribut nama ruang dalam tabel ruangan. Nah, dapat kita lihat outputnya. Kenapa jumlah ruang itu 0? Karena masing-masing apotik ini tidak memiliki lebih dari satu ruang. Jadi apotik pada nama ruang itu jumlah ruangnya hanya satu, makanya begitu juga seterusnya sampai ke ruangan UGD. Jadi dalam puskesmas ini terdapat satu ruang dengan nama ruang yang sudah tertera dan jumlah ruangnya hanya satu. Untuk jumlah ruang saya rasa kenapa bisa 0 mungkin karena kode ruangnya kita menggunakan P atau varchar kali ya, variabel varchar. Jadi mungkin nggak kebaca. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke diri saya sendiri, moderator. Baiklah, sampai di sini presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.